Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sumiana dan yang saya hormati Bapak Profesor Ainun Naim dan juga Profesor Jogianto. Perkenalkan, nama saya Albertus Hendri Listianto Nugroho dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tesis yang saya kerjakan dan sebagai salah satu syarat lulus dari program studi Magister Sains Akuntansi yang berjudul Kepercayaan Diri Berlebih CEO dan Manajemen Laba, Studi Empiris di Negara Asia Tenggara. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu latar belakang. Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan merepresentasikan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Sehingga ketika laba perusahaan tinggi, maka perusahaan tersebut akan bekerja dengan baik. Dalam posisi ini, CEO terdorong untuk meningkatkan laba, untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham atau para pemangku kepentingan tercapai, dan CEO dapat mendapat kinerja yang baik dari para pemangku kepentingan. Namun demikian, di sisi lain, semakin gencar CEO mendapatkan laba perusahaan, maka sangat dimungkinkan bahwa terdapat kecurangan dalam proses mencapai laba tersebut. Manajemen laba merupakan salah satu bentuk intervensi laporan keuangan oleh CEO dan manajemen perusahaan dalam rangka kepentingan tertentu. Manajemen laba sendiri yaitu menyampaikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat dimungkinkan akan terjadi bias interpretasi. Akibatnya, manajemen laba tersebut akan memperoleh kredibilitas dan aktivitas pasar dan memungkinkan bahwa perusahaan akan kehilangan pendanaan dari pihak eksternal karena kesalahan interpretasi tersebut. Manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan maupun teori akuntansi positif. Asimetri informasi yang mendorong agen untuk memaksimalkan perilaku oportunistiknya dengan memanfaatkan pilihan-pilihan kebijakan akuntansi. Namun demikian, manajemen laba tidak hanya terjadi karena faktor organisasional, namun juga dapat dimungkinkan terjadi karena ada perilaku dari CEO itu sendiri. Lin et al. Tahun 2005 menyebutkan bahwa terdapat keperilakuan dari CEO, yaitu kepercayaan diri berlebih tersebut dapat mengarah kepada perilaku oportunistik atau akan memunculkan keinginan untuk mencapai keinginannya sendiri. Oleh karena itu, fenomena kepercayaan diri berlebih menjadi menarik karena berkonsekuensi bias manajerial dalam berkeputusan di tingkat perusahaan. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa kepercayaan diri berlebih meningkatkan tendensi terjadinya manajemen laba di masa depan. Namun demikian, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan dalam tataran teoritis, hipotesis, maupun metodologis. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan gap yang ada dalam penelitian terdahulu dengan memberikan beberapa pembaruan, yaitu menggunakan kombinasi teori yang baru, yaitu self-confidence dan self-identity, penambahan proksi pengukuran kepercayaan diri lebih, dan menggunakan sampel negara berkembang, di mana peneliti meyakini bahwa karakteristik yang ada di negara berkembang memungkinkan bahwa memunculkan kepercayaan diri berlebih dan akan berpengaruh terhadap tendensi manajemen laba. Sehingga penelitian ini menjelaskan fenomena kepercayaan diri berlebih dan juga manajemen laba dengan beberapa perspektif yang baru. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu masih terbatas pada penggunaan teori keorganisasian dan terbatas pada penggunaan sampel di satu negara saja, sehingga penelitian terdahulu belum dapat menggambarkan fenomena kepercayaan diri berlebih dan juga manajemen laba secara luas. Selain itu, penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan satu proksi sebagai pengukuran kepercayaan diri berlebih. Selanjutnya, penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan menguji beberapa proksi kepercayaan diri berlebih CEO. Untuk selanjutnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu apakah kepercayaan diri berlebih CEO yang ditunjukkan dengan perilaku irasional investasi mempengaruhi praktik manajemen laba di masa depan? Yang kedua, apakah kepercayaan diri berlebih yang ditunjukkan dengan perilaku irasional bias proyeksi masa depan mempengaruhi praktik manajemen laba masa depan? Dan yang terakhir, yaitu apakah kepercayaan diri berlebih CEO yang ditunjukkan dengan koneksi afiliasi mempengaruhi praktik manajemen laba masa. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke dalam landasan teoritis dan juga tinjauan pustaka. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa penelitian ini akan mengkombinasikan teori self-confidence dan juga self-identity sebagai salah satu faktor yang memunculkan perilaku kepercayaan diri berlebih dalam diri CEO. Self-confidence diartikan sebagai sebuah penilaian terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu yang merupakan hasil dari persuasi diri yang dipengaruhi oleh kognitif individu, yang mana itu bersumber dari informasi yang dipercaya, dan tentu saja self confidence ini akan memberikan sebuah ekspektasi tertentu di masa depan. Self confidence sendiri juga sangat erat kaitannya atau hampir sama definisinya dengan self control. Bagaimana itu muncul dari dalam diri sendiri. Sementara self identity merupakan sebuah atribut yang dimiliki oleh individu yang merupakan gambaran atas dirinya yang muncul karena serangkaian langkah panjang sehingga membangun citra diri dan juga membedakan dari orang lain.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan teori proyeksi psikologikal, di mana proyeksi ini menekankan pada mekanisme interpretasi internal untuk mempertahankan diri dari sumber-sumber eksternal. Ketika tadi menggunakan self confidence dan juga self identity untuk menjelaskan kepercayaan diri yang muncul, proyeksi psikologikal menekankan bahwa teori ini akan menjadi salah satu penjelas fenomena antara kepercayaan diri dan juga manajemen laba, di mana kita bisa lihat bersama-sama di bagian kanan, self identity merupakan salah satu kombinasi teori yang juga dapat menjelaskan kepercayaan diri berlebih. Dan kedua teori ini dapat berdiri secara mandiri, ataupun kedua teori ini dapat saling berkesinambungan. Oleh karena itu kita bisa melihat dari dua panah yang ada di samping tabel tersebut, ada panah ke kiri dan ke kanan, bahwasanya kedua teori ini bisa saling berhubungan terlebih dahulu untuk menciptakan sebuah kepercayaan diri berlebih. Ketika CEO itu berperilaku kepercayaan diri berlebih, maka CEO akan cenderung melakukan atau berperilaku irasional. Seperti yang ada dalam pertanyaan penelitian tadi, penelitian ini membagi menjadi 3 perilaku irasional, yaitu berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan masa depan, dan juga berkaitan dengan identitas politik. Dan ketika CEO itu berperilaku irasional, maka dia akan berproyeksi bias tentang masa depan, karena beberapa kepercayaan diri dia akan membentuk sebuah mekanisme masa depan yang merasa bahwa masa depan itu akan jauh lebih baik sesuai dengan apa yang dia rencanakan sebelumnya. Namun demikian, masa depan aktual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh CEO, sehingga mekanisme pertahanan diri, yaitu proyeksi psikologikal yang dilakukan oleh CEO, yaitu melakukan manajemen laba, sehingga masa depan yang telah dilakukan oleh CEO tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya masuk ke dalam pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu menggunakan teori self confidence, di mana ketika individu atau CEO memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka itu akan membentuk sebuah kepercayaan diri berlebih, sehingga dia akan melakukan perilaku irasional dalam bentuk investasi. CEO yang memiliki kepercayaan diri berlebih melakukan kegiatan investasi yang berlebihan dengan menggunakan pendanaan internal untuk menghindari konstruksi ekonomi. Peneliti berargumen bahwa CEO akan melakukan investasi dengan harapan agar mendapatkan kinerja yang baik di masa depan. Namun demikian, kinerja masa depan perusahaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah direncanakan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa karena CEO memiliki kepercayaan diri berlebih, akan menilai lebih dirinya sendiri daripada manajemen yang ada di sekitarnya, ia tidak ingin investasi yang telah dilakukan tidak menghasilkan kinerja yang sepadan dan mendorong terjadinya praktik manajemen laba perusahaan agar realisasi aktual dari laba masa depan tidak jauh berbeda dari ekspektasi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur dengan menggunakan capital expenditure berpengaruh positif pada praktik manajemen laba masa depan perusahaan. Hipotesis yang kedua, kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan over investment berpengaruh positif pada praktik manajemen laba masa depan perusahaan. Dan hipotesis yang ketiga, yaitu kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan debt to equity ratio berpengaruh positif pada praktek manajemen laba perusahaan masa depan. Untuk yang kedua, yaitu bagaimana kombinasi self-identity dan juga self-confidence akan menyebabkan kepercayaan diri berlebih. CEO akan memberikan ekspektasi yang berlebihan berdasarkan persistensi laba tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kinerja masa depan tidak sesuai dengan harapan dan akan mengganggu hubungannya dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan teori, eh, resistensi laba yang ada di tahun-tahun sebelumnya akan membentuk sebuah identitas tertentu daripada CEO, dan akhirnya ketika resistensi laba dan memiliki sebuah identitas tertentu dari CEO akan membentuk atau akan membuat CEO itu akan menjadi lebih percaya diri, sehingga ketika sebagai persisten laba-laba tahun sebelumnya, maka semakin percaya CEO akan memiliki kepercayaan diri yang berlebih. Karena CEO yang memiliki kepercayaan diri berlebih dengan tersebut menilai lebih dirinya sendiri, ia tidak ingin proyeksi masa depan yang telah dilakukan tidak menghasilkan kinerja yang sepadan dan mendorong terjadinya praktek manajemen laba perusahaan untuk memperbaiki ekspektasi investor. Sehingga hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan earning price system berpengaruh positif pada praktik manajemen laba masa depan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana data dan sampel penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa saham 6 negara berkembang di Asia Tenggara. Sementara teknik yang digunakan yaitu menggunakan proportive sampling dengan mengedepankan 3 kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat atau terklasifikasi di NAICS 2017, dan pada hal ini juga mengeluarkan laporan keuangan pada periode 2010 sampai dengan 2019. Yang kedua, yaitu memiliki tahun fiskal 31 Desember. Dan yang terakhir, yaitu memiliki kelengkapan data yang sesuai dengan variabel penelitian ini.
Data yang diambil dari penelitian ini menggunakan dua database yaitu Osiris dan juga Thomson Reuters. Bisa dilihat bersama-sama bahwa sampel penelitian itu dari total perusahaan yaitu sebanyak 4.952 itu total perusahaannya, sementara perusahaan manufakturnya yaitu sebanyak 1.682. Sehingga ketika kita menggunakan periode 10 tahun, total observasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16.820 total data observasi. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian berkaitan dengan proxy yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel dependent, penelitian ini menggunakan manajemen laba berbasis akrual karena manajemen laba berbasis akrual menghasilkan nilai manajemen laba yang jauh lebih akurat daripada penilaian-penilaian yang lain. Untuk yang selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini yaitu 5 variabel independen yang masing-masing mencerminkan proksi dari kepercayaan diri berlebih CEO. Untuk yang pertama yaitu capital expenditure, dan yang kedua yaitu over investment, dan yang ketiga adalah debt to equity ratio, keempat adalah political connection, dan yang terakhir adalah earning persistence. Baik, untuk selanjutnya masuk dalam hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada bagian pertama, kita akan melihat gambaran objek penelitian. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa total observasi data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16.820 total observasi data yang meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Namun demikian, peneliti melakukan beberapa persortiran data dengan mengurangi sebanyak 10.625 observasi karena perusahaan tidak menyediakan data penelitian yang lengkap yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Untuk yang selanjutnya, peneliti mengeluarkan sampel perusahaan Filipina karena tidak memenuhi syarat minimal dalam jumlah sampel dalam pengujian regresi, yaitu sebanyak 520 observasi data. Dan pada akhirnya, sampel akhir penelitian yaitu sebanyak 5.675 total observasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan sampel, untuk yang selanjutnya, peneliti melakukan pengujian statistik deskriptif terhadap semua variabel penelitian yang terdiri dari 1 variabel dependen, 5 variabel independen, dan 8 variabel kontrol. Untuk yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum melakukan pengujian hipotesis atau pengujian regresi, peneliti akan melakukan pengujian asumsi klasik dengan harapan bahwa pengujian hipotesis dapat memberikan pengaruh yang kuat dan juga tidak bias. Dalam penelitian ini akan menggunakan 4 pengujian asumsi klasik, meskipun dalam penelitian ini memiliki sampel lebih dari 30, dengan bisa mengeliminasi atau mengabaikan pengujian normalitas atau autokorelasi, namun peneliti akan tetap mencoba melakukan perhitungan uji asumsi klasik secara lengkap. Berdasarkan tabel pengujian asumsi klasik, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa model atau data penelitian banyak yang tidak lolos dalam syarat pengujian asumsi klasik. Sehingga metode analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini akan diubah menjadi Generalized Least Square atau GLS. Dalam hal ini, peneliti mempertimbangkan untuk mengubah metode analisis yang sebelumnya kami sampaikan dalam proposal atau metodologi penelitian yaitu Ordinary Least Square menjadi GLS karena data atau model dalam penelitian ini tidak memenuhi syarat uji asumsi klasik, terutama jenis data yang masih bersifat heterogeneisitas. Padahal untuk mencapai sebuah blue atau mencapai sebuah model yang kuat atau tidak bias, maka data penelitian harus bersifat homogeneisitas. Dengan hal ini, penggunaan metode GLS dapat dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis dan mengabaikan pengujian asumsi klasik, terutama data yang bersifat heterogeneisitas. Baik, setelah melakukan pengujian asumsi klasik, peneliti akan melakukan pengujian hipotesis terhadap 5 hipotesis yang telah disampaikan pada bab 2 sebelumnya. Untuk hipotesis yang pertama dengan proxy capital expenditure dan manajemen laba masa depan menunjukkan arah positif signifikan dengan koefisien 0,041 dan tingkat signifikansi sebesar 1% dan total observasi penelitian yaitu 7.396. Untuk hipotesis kedua dengan proxy over investment menunjukkan arah positif signifikan dengan koefisien 0,007 dan tingkat signifikansi sebesar 0,5% atau sebesar 5% dan total observasi penelitian yaitu 7.305 observasi penelitian. Untuk yang selanjutnya adalah hipotesis yang ketiga yaitu penggunaan proxy debt to equity ratio menunjukkan arah positif signifikan sebesar atau dengan koefisien sebesar 0,034 dan tingkat signifikansi sebesar 1% dengan total observasi sebesar 7.464 total observasi. Untuk yang selanjutnya adalah hipotesis keempat yang diwakili oleh model keempat atau persistensi laba menunjukkan arah positif signifikan dengan
eh, koefisien sebesar 0,000 dan tingkat signifikansi sebesar 1% dan total observasi sebesar 6.989. Dan yang terakhir, hipotesis kelima yang diwakili oleh model kelima atau political connection menunjukkan arah positif signifikan sebesar atau dengan koefisien 0,005 dan tingkat signifikansi 1% dan total observasi sebanyak 6.769 total observasi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini terdukung, bahkan ketika dalam penelitian ini tetap memasukkan variabel kontrol dalam penelitian ini. Baik, pembahasan dari pengujian hipotesis. Yang pertama, hasil penelitian atau pengujian hipotesis menunjukkan bahwa CEO dengan kepercayaan diri berlebih bertendensi melakukan manajemen laba di masa depan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu Li dan Huang, Shard and Zetman, dan juga Ibar dan Yang, yang menunjukkan bahwa CEO dengan kepercayaan diri berlebih akan cenderung melakukan manajemen laba yang jauh lebih besar. Yang kedua, penelitian ini memberikan bukti yang kuat bahwa 5 pengukuran atau 5 proksi yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi capital expenditure, over investment, debt to equity ratio, earning persistence, dan juga political connection dapat kuat atau dapat mengukur dan menjelaskan fenomena kepercayaan diri berlebih CEO dan tendensi manajemen laba perusahaan di masa depan. Selain itu, penelitian juga mengkonfirmasi bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi salah satu kebaruan yang ditawarkan yang meliputi self-confidence, self-identity, dan juga proyeksi psikologikal dapat menjelaskan fenomena kepercayaan diri berlebih dan tendensi praktik manajemen laba perusahaan di masa depan. Untuk selanjutnya yang berada pada tataran teoritis, yang pertama self-confidence. Berdasarkan teori self-confidence, peneliti berargumentasi bahwa capital expenditure, over investment, dan juga debt to equity ratio mempengaruhi kognisi CEO untuk berekspektasi tinggi terhadap performa perusahaan di masa depan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa target laba masa depan sesuai dengan ekspektasi angka akuntansi yang lalu, CEO berkecenderungan untuk melakukan pengaturan laba sesuai dengan ekspektasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan teori self-identity, berdasarkan teori ini, peneliti menunjukkan bahwa political connection atau koneksi politik yang ditunjukkan dengan adanya pengeluaran lain-lain perusahaan yang tinggi dapat membangun perilaku CEO untuk mencapai target laba di masa yang akan mendatang. Jakowicz DKK menjelaskan bahwa adanya koneksi politik memberikan kemudahan dalam proses berbisnis melalui beberapa toleransi dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, perusahaan cenderung memanipulasi angka akuntansi untuk memastikan bahwa praktek manajemen laba atau praktik koneksi politik tersebut tetap menjadi sebuah rahasia. Selain itu, ketika ada political connection, CEO lebih berani untuk melakukan prediksi masa depan perusahaan secara lebih tinggi. Namun demikian, untuk memastikan hal itu dapat terjadi, CEO akan berusaha untuk melakukan pengaturan laba agar hasil masa depan sesuai dengan prediksi masa lalunya. Untuk yang selanjutnya, yaitu bagaimana kombinasi teori self-confidence dan juga self-identity yang dimulai dari sebuah identitas. Berdasarkan kombinasi antara self-identity dan juga self-confidence, peneliti berargumentasi bahwa earning persistence atau persistensi laba akan membentuk sebuah identitas tertentu berdasarkan nilai laba masa lalu. Yang pada penelitian ini kami tarik menggunakan 3 tahun sebelumnya untuk melihat persistensi laba dalam meningkatkan kepercayaan diri CEO untuk berekspektasi terhadap laba di masa depan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ekspektasi masa depan yang telah diproyeksikan sebelumnya berdasarkan angka-angka masa lalu atau berdasarkan persistensi laba dapat tercapai, maka CEO akan melakukan proyeksi psikologikal dalam bentuk manajemen laba dengan mengatur laba masa depan perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah kombinasi antara self-confidence dan self-identity. Bagaimana sebuah self-confidence akan membantu sebuah identitas tertentu dari CEO dan juga perusahaan sebagai sebuah pembahasan tambahan sebagai insight baru. Di sisi lain, peneliti ini menjelaskan bahwa kepercayaan diri CEO secara bertahap akan membangun sebuah identitas diri dari CEO itu sendiri. Peneliti berargumentasi bahwa kepercayaan diri dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan atau telah dialami oleh CEO itu sendiri. Dan lalu untuk kedepannya, pada akhirnya kepercayaan tersebut akan membentuk sebuah identitas diri. Berdasarkan pengalaman yang telah dialami CEO, yang secara konkret digambarkan melalui sebuah tenor CEO yang panjang, menyebabkan kepercayaan diri dengan pengaktualisasian manajemen laba di masa depan. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin bahwa kebiasaan yang telah terjadi atau yang telah dilakukan menjadi sebuah budaya organisasi yang disesuaikan dengan identitas yang terbentuk dan bagaimana sebuah identitas yang terbentuk itu yaitu melakukan sebuah proyeksi psikologikal berupa manajemen laba. Dan yang paling penting dalam pembahasan ini, penelitian ini juga membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa
Peneliti juga memberikan penekanan bahwa fenomena kepercayaan diri berlebih dan manajemen laba sangat berelasi kuat di negara berkembang. Manajemen laba dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa proyeksi laba masa depan yang telah ditentukan dapat terpenuhi tanpa kesulitan apapun. Terutama kita harus memahami bahwa karakteristik negara berkembang itu memiliki sebuah ketidakpastian ekonomi yang kuat di masa depan dan sekaligus bahwa memiliki sebuah pendapatan menengah ke bawah. Dan kedua hal tersebut yang sangat memberikan penekanan terhadap terjadinya manajemen laba, dan hal ini dapat memberikan sebuah penjelasan yang jauh lebih kuat dan terutama dalam konteks negara berkembang. Untuk yang selanjutnya dapat dilihat dalam tabel yang ada di kanan bahwa kombinasi self-confidence dan self-identity sebagai salah satu teori untuk membangun sebuah kepercayaan diri menjadi hal yang valid diterapkan dalam negara berkembang. Di mana ketika sebuah CEO atau seorang CEO memiliki kepercayaan diri berlebih akan melakukan perilaku irasional berupa sebuah investasi, berupa sebuah proyeksi masa depan maupun dalam hal koneksi atau membangun identitas politik. Di mana ya, perilaku irasional itu akan menghasilkan proyeksi bias terutama dalam menentukan atau memberikan penilaian-penilaian terhadap masa depan tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa bias yang telah ditekankan sebelumnya sesuai dengan ekspektasi sebenarnya, maka CEO akan cenderung untuk melakukan proyeksi psikologikal menggunakan manajemen laba, dan ini akan menjadi konkret dan kuat ketika berada di sampel negara berkembang. Untuk yang selanjutnya, setelah melakukan pengujian hipotesis, peneliti juga akan melakukan analisis tambahan, yaitu dengan model 6, dan dilakukan pengujian secara bersama-sama semua proksi dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian analisis tambahan, didapatkan bahwa hipotesis 1, yaitu capital expenditure, tidak terdukung dengan koefisien sebesar 0,206. Untuk yang hipotesis yang kedua, yaitu overinvestment, menunjukkan arah positif signifikan sebesar 0,000. Untuk yang selanjutnya, hipotesis yang ketiga, yaitu memiliki arah positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,036 dan tingkat signifikansi sebesar 1%. Untuk yang hipotesis yang keempat, yaitu berada atau memiliki arah positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,000 dan juga tingkat signifikansi sebesar 10%. Untuk yang selanjutnya, yaitu hipotesis kelima, yaitu political connection, menunjukkan arah positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,010 dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Berdasarkan pengujian analisis tambahan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam model penelitian. Peneliti berargumentasi bahwa bias kognisi yang dihasilkan oleh perilaku kepercayaan diri berlebih bisa saja telah terjadi atau terlaksana dalam waktu yang bersama-sama. Namun demikian, tidak semua proksi dapat mempengaruhi tendensi terjadinya manajemen laba perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dapat ditunjukkan dari hipotesis 1 yang sebelumnya terdukung dalam pengujian model 1. Pada model ini tidak berpengaruh terhadap tendensi manajemen laba di masa depan. Namun demikian, koefisien over investment justru memiliki tingkat signifikansi yang jauh lebih besar daripada model sebelumnya. Berdasarkan teori self-confidence, peneliti berargumentasi bahwa over investment lebih mempengaruhi kognisi CEO untuk berekspektasi tinggi terhadap performa perusahaan masa depan. Secara lebih rinci, over investment yang dihitung dengan investasi secara komprehensif atau secara banyak lebih daripada capital expenditure lebih berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba di masa depan. Selanjutnya, secara teoritis, seluruh pengujian menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian secara simultan pada model yang sebelumnya. Hasil ini, hasil pengujian analisis tambahan, menunjukkan atau memberikan perspektif baru, bahwasanya kepercayaan diri berlebih yang timbul karena faktor internal perusahaan atau internal dari CEO jauh lebih memiliki signifikansi atau tingkat signifikansi yang tinggi dalam tendensi terjadinya manajemen laba di masa depan dibandingkan atau daripada faktor eksternal jika terjadi secara bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya, selain penelitian ini berimplikasi pada tataran teoritis dengan memberikan kebaruan dari segi teoritis, hipotesis, dan juga metodologis, penelitian ini juga memberikan implikasi pada dunia praktik. Yang pertama, peneliti mengusulkan adanya regulasi yang dapat mengatur masa jabatan CEO, terutama di negara berkembang. Peneliti menengarai bahwa regulasi sangat penting untuk diterapkan terutama untuk mengatur jabatan CEO, karena kecenderungan ketika tidak adanya regulasi untuk mengatur jabatan CEO, maka CEO akan memiliki peluang untuk lebih lama menjabat dalam sebuah perusahaan. Dan ketika CEO lebih lama menjabat dalam perusahaan, sangat dimungkinkan bahwa CEO memiliki kepercayaan diri berlebih dan juga identitas mereka telah terbentuk karena lamanya menjabat, dan disitu akan memungkinkan bahwa CEO akan membentuk sebuah budaya organisasi yang akan meningkatkan tendensi manajemen laba perusahaan.
Yang kedua, yaitu perlunya ada, ya regulasi yang mewajibkan pengungkapan koneksi politik di perusahaan. Bahasanya memang koneksi politik menjadi salah satu hal yang lumrah, tapi regulasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa, setiap perusahaan dapat mengirimkan atau menuliskan koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua implikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sebuah tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam segi aspek keadilan. Dan aspek keadilan ini digunakan untuk memberikan perlindungan bagi investor dan juga kreditor dari asimetri informasi di dalam perusahaan. Meskipun penelitian ini memberikan beberapa keterbaruan, namun penelitian ini tetap memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, dari tataran teoritis, teori ini hanya dapat terkonfirmasi pada sampel negara berkembang. Untuk saran selanjutnya, peneliti dapat memberikan sebuah tambahan sampel dalam konteks negara maju agar dapat membandingkan atau dapat memberikan gambaran yang jauh lebih luas berkaitan dengan dua konteks negara maju dan juga negara berkembang. Untuk yang kedua, penelitian ini masih terbatas pada penggunaan sampel penelitian perusahaan manufaktur dan juga proksi manajemen laba akrual. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan memperlebar jumlah industri dalam penelitian dan juga menguji penggunaan proksi manajemen laba lainnya, misalkan manajemen laba real. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tantangan penelitian selanjutnya tidak hanya menguji secara empiris saja menggunakan statistika, namun diharapkan dapat menggunakan metode eksperimental. Harapannya bahwa pengujian tersebut dapat memberikan sebuah menguji fenomena kepercayaan diri berlebih dan juga manajemen laba secara lebih kuat dan lebih akurat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Mayora Natusum.